Supir jenazah antar korban balap liar tengah malam. Sudah hampir jam setengah satu malam ketika ponsel dinas di meja jagaku bergetar keras, memecah kesunyian ruang jaga rumah sakit. Di ujung telepon, suara petugas kamar jenazah terdengar tergesa dan berat. "Budi, siapin mobil jenazah sekarang. Ada 4 korban balap liar baru masuk. Keluarga mau diantar malam ini juga." Kata-katanya membuat bulu kudukku berdiri. Biasanya, pengantaran dilakukan pagi setelah urusan administrasi selesai. Tapi malam itu, mereka bersikeras. Aku menatap jam dinding yang berdetak lambat. Udara malam terasa semakin dingin. Tanpa banyak tanya, aku kenakan jaket dan jalan menuju garasi belakang rumah sakit. Di sana, mobil jenazah putih itu terparkir diam, seperti sedang menunggu. Saat kuputar kunci dan mesin menyala, suara derumannya memecah keheningan malam yang seolah menyimpan sesuatu. Dari kejauhan, aroma formalin samar-samar tercium, bercampur dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Aku menarik napas panjang. Malam baru saja dimulai, dan entah kenapa, dada ini terasa berat, seolah tahu bahwa perjalanan nanti bukan perjalanan biasa. Langkahku bergema di lorong dingin menuju ruang jenazah. Saat pintunya terbuka, hawa dingin menusuk langsung ke tulang. Di dalam, cahaya lampu neon bergetar pelan, menyorot 4 tubuh anak muda yang terbaring di atas ranjang baja. Umur mereka mungkin belum genap 20. Wajah mereka nyaris tak bisa dikenali. Pecah, berdarah, beberapa masih mengenakan jaket motor yang robek di sana-sini. Kata perawat, mereka tewas di tempat setelah menabrak truk pasir saat balapan liar di jalan kota. Aku bantu petugas memasukkan satu persatu tubuh mereka ke dalam kantung jenazah putih. Saat resleting ditarik menutup wajah terakhir, lampu ruangan mendadak berkedip 2 kali, lalu mati sepersekian detik, seolah ruangan itu ikut menghela napas duka. Tak ada suara, hanya bunyi resleting dan dengung pendingin yang lirih. Aku berdiri diam beberapa saat menatap 4 kantung jenazah yang kini tergeletak kaku. Dalam hati kecilku, ada rasa iba sekaligus ngeri. Anak-anak itu seharusnya masih hidup, tertawa, bercanda, bukan menjadi penumpang perjalananku malam ini. Setelah semua jenazah dimasukkan ke bagasi, aku duduk di balik kemudi. Petugas memberi catatan alamat. Sebuah desa kecil di luar kota, sekitar 70 km jauhnya. Tapi ada satu masalah. Jalur utama ditutup karena longsor sore tadi. Jadi aku harus lewat jalur alternatif yang terkenal sepi, melewati kebun karet dan hutan tua. Jalan itu jarang dilalui, apalagi tengah malam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ketika mobil meluncur keluar dari kompleks rumah sakit, suasana di luar benar-benar sunyi. Lampu jalan berkurang satu persatu, sampai akhirnya hanya cahaya lampu depan yang menembus kegelapan. Radio kuhidupkan pelan untuk menemani, tapi yang terdengar hanya suara berdesis, seperti seseorang berbisik jauh di dalam speaker. Aku mematikannya cepat. Bau formalin dan karbol dari ruang jenazah masih tercium samar di udara. Suhu di dalam mobil mulai turun, padahal AC belum kuhidupkan. Aku sempat melirik kaca spion, memastikan semua kantung jenazah aman. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada lebih dari 4 orang di belakangku malam itu. Begitu meninggalkan batas kota, udara berubah aneh. Kabut tipis turun perlahan dari pepohonan di sisi jalan, menebal setiap kilometer yang kulalui. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter, membuat jalan di depanku seolah tak berujung. Aku memperlambat laju mobil. Tak ada kendaraan lain, tak ada rumah, hanya hutan gelap dan suara mesin yang berdengung pelan. Biasanya aku tak pernah takut, tapi kali ini berbeda. Keheningan malam terlalu sunyi, terlalu mati.
Sesekali terdengar seperti langkah kaki di atas atap mobil, tapi saat kulihat ke spion, tak ada apapun. Udara di kabin semakin dingin, napasku mulai terlihat berembus seperti asap. Tiba-tiba terasa seperti ada tiupan halus di tengkukku, membuatku merinding hebat. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Hanya 4 kantung jenazah terbaring diam di belakang. Tapi entah kenapa, salah satu kain putihnya terlihat sedikit bergeser, seperti baru saja ada yang bergerak dari dalam. Malam semakin larut, kabut makin menebal, dan jalan yang kulalui semakin sunyi. Aku mulai merasa lelah. Kelopak mata berat, sementara suara mesin monoton membuat kantuk menyerang perlahan. Namun tiba-tiba, sesuatu membuatku terjaga sepenuhnya. Dari kaca spion tengah, kulihat bayangan seseorang duduk di kursi tengah mobil, tepat di depan kantung-kantung jenazah. Aku refleks menginjak rem keras-keras. Mobil berhenti mendadak, tubuhku terentak ke depan. Nafasku memburu. Perlahan aku menoleh ke belakang, menatap bagian tengah kabin. Kosong. Tak ada siapapun. Semua kantung jenazah masih utuh dan tertutup rapat. Tapi aku yakin, aku tidak salah lihat tadi. Ada sosok dengan kepala miring, duduk diam memandangi jalan ke depan. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya bayangan dari lampu mobil yang menembus kabut. Namun saat kembali menatap spion, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bekas sidik jari berlendir menempel di kaca bagian dalam, seperti ada yang menyentuh dari belakang punggungku. Perjalanan berlanjut, dan jalanan makin sempit. Aku tahu setelah tikungan ini ada jembatan kayu tua yang melintasi sungai kecil di tengah hutan. Di peta panjangnya tak sampai 20 meter, tapi orang-orang sering bilang jembatan itu berpenghuni. Aku menepis pikiran itu, tetap melaju pelan. Saat roda depan menginjak papan jembatan, terdengar suara krrrr panjang, seolah kayunya menjerit. Mobil bergoyang pelan, dan aku merasa ada sesuatu yang menekan dari belakang, membuat kendaraan sedikit miring. Aku menggenggam setir erat-erat, menahan nafas. Lalu terdengar lagi, suara langkah kaki di atas mobil perlahan bergerak dari belakang ke depan. Aku menatap ke atas, jantung berdebar kencang. Suara itu berhenti, tepat di atas kepalaku. Sunyi. Lalu terdengar bisikan lirih dari arah belakang, seperti suara anak muda tertawa pelan. "Woi, cepet dikit bang!" Suaranya jelas, dekat sekali, padahal aku sendirian. Setelah melewati jembatan, jalanan berubah semakin gelap. Pohon-pohon tinggi di sisi kanan kiri tampak seperti dinding hitam yang menutup langit. Aku mulai merasa aneh, seperti sedang diawasi. Rasa kantuk hilang sepenuhnya, digantikan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, dari luar mobil terdengar suara tawa anak muda, sayup-sayup di antara desiran kabut. Awalnya pelan, seperti sekumpulan orang sedang bercanda tak jauh dari mobilku. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, mencoba mendengar jelas. Suara itu semakin nyata. Tawa keras, terbahak-bahak, lalu disusul bunyi knalpot motor meraung kencang. Aku berhenti dan menyalakan lampu hazard, menatap jalan di depan. Tapi kosong. Tidak ada satupun bayangan manusia. Hanya kabut putih yang bergerak pelan menelan cahaya lampu mobilku. Saat kaca jendela ku tutup lagi, suara tawa itu mendadak berhenti total, berganti dengan suara motor yang terjatuh keras, diikuti pekikan singkat, lalu sunyi. Dadaku sesak, tanganku gemetar memegang setir. Aku sadar, suara itu bukan berasal dari dunia yang sama denganku. Rasa takut membuatku berhenti sejenak di pinggir jalan untuk memastikan semuanya aman. Aku keluar dari mobil dengan senter kecil di tangan. Udara malam di hutan itu dingin dan lembab, membuat napasku berasap. Saat kulihat tanah di sisi jalan, bulu kuduku langsung berdiri. Ada jejak roda motor baru yang melintas di atas pasir basah. Bekasnya masih segar, seperti baru saja dilewati beberapa menit lalu.
Aku menelusuri sedikit ke depan, dan di bawah sinar lampu mobil, kulihat helm hitam retak tergeletak di pinggir jalan dengan bercak darah kering di dalamnya. Bau amis langsung menyengat hidungku. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ranting patah, seperti seseorang berjalan cepat menjauh di antara pepohonan. Aku memutar tubuh, tapi tak terlihat siapapun. Senter di tanganku tiba-tiba berkedip, lalu padam. Aku berlari kembali ke mobil, menutup pintu rapat dan mengunci semua kunci. Saat mesinku hidupkan, kaca depan tiba-tiba berkabut dari dalam. Dan di tengah embun itu, samar-samar tergambar 4 jejak tangan mengarah ke arahku dari kursi belakang. Aku menancap gas, berusaha menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Jalanan semakin menanjak dan tertutup kabut, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba radio mobilku menyala sendiri. Suara gesekan pelan berubah menjadi gumaman lirih, seperti seseorang sedang berusaha bicara. Aku memutar tombol volume, tidak bereaksi. Radio terus berbicara dalam bahasa yang tak jelas, sampai akhirnya suara itu menjadi lebih nyata. "Bang, jangan lewat jalan ini." Aku membeku di tempat. Suara itu terdengar pelan, seperti datang dari belakang, bukan dari speaker. Aku buru-buru menekan tombol off, tapi radio tak bisa dimatikan. Suara itu berubah, kini terdengar seperti 4 orang berbicara bersamaan. Suaranya bergema seolah berasal dari dalam bagasi. Nafasku memburu, bulu kuduk berdiri. Aku menatap kaca spion. Gelap, tak ada apapun. Hanya bentuk samar-samar kain putih yang bergetar halus, seolah ada yang bergerak di dalamnya. Lalu tiba-tiba radio berhenti, digantikan tawa pendek yang mengerikan, seperti seseorang tertawa sambil menahan sakit. Aku berusaha mengendalikan diri, tapi tubuhku gemetar hebat. Saat ku pegang setir, tanganku terasa dingin seperti es. Lalu dari arah belakang terdengar suara seperti gesekan kain dengan jok mobil. Aku menoleh pelan ke spion tengah, dan hampir menjerit. 4 sosok duduk berjajar di kursi tengah, masih mengenakan jaket motor dan celana jeans robek. Wajah mereka hancur, sebagian berdarah, mata mereka kosong namun menatap lurus ke arahku. Salah satu dari mereka, yang duduk di sebelah kiri, tersenyum kecil lewat bibir robeknya dan berkata pelan, "Ini jalan waktu kami balapan, Bang. Jangan lewat sini lagi." Suaranya berat dan bergetar, seperti keluar dari dada yang patah. Aku tak sanggup bergerak, hanya bisa menatap spion, melihat keempatnya menunduk pelan, lalu menghilang begitu saja. Tapi aroma darah dan asap knalpot masih tertinggal di kabin, menusuk sampai dada. Jantungku berdebar kacau, dan aku tahu, malam ini baru separuh perjalanan. Yang menungguku di depan mungkin lebih menyeramkan dari bayangan siapapun yang sudah mati. Begitu 4 sosok itu lenyap dari pandangan, tubuhku langsung lunglai. Keringat dingin membasahi tengkuk meski udara di luar begitu menusuk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba mesin mobil bergetar keras, lalu mati total. Semua lampu padam. Aku putar kunci beberapa kali, tidak ada reaksi. Gelap, sunyi. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar. Aku mengambil ponsel untuk menyalakan senter, tapi layarnya ikut mati. Tak bisa dinyalakan sama sekali. Dari luar, kabut makin tebal hingga menutup seluruh pandangan. Dalam keheningan itu, terdengar suara langkah pelan mengelilingi mobil, seperti seseorang berjalan dengan sepatu berat di atas kerikil. Langkah itu berhenti tepat di sisi kiri. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan terdengar di kaca jendela samping. Aku menahan napas, tak berani menoleh. Tapi dari pantulan kaca spion,
Samar-samar kulihat bayangan seseorang berdiri di luar mobil. Tubuhnya kurus, kepala miring tak wajar. Saat aku berkedip, sosok itu sudah tak ada. Tapi kaca jendela meninggalkan jejak tangan berdarah yang perlahan mengalir menetes ke bawah. Aku memejamkan mata, memaksa diri berpikir logis. Tapi keyakinan itu hancur saat dari arah belakang terdengar bisikan serempak. Suaranya lirih, namun jelas datang dari dalam kantung jenazah yang sedang kuantar. "Tolong antar kami pulang, Bang. Kami belum sampai rumah." Suaranya parau, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Aku tak bisa bergerak, hanya memejamkan mata dan berdoa sekuat tenaga. Entah dari mana, tiba-tiba mesin mobil hidup sendiri, seolah ada yang menyalakannya. Lampu depan menyala terang menerobos kabut. Aku langsung menginjak gas tanpa pikir panjang. Mobil melaju kencang menembus jalan gelap. Tapi dari kaca belakang, bayangan 4 kepala tampak mengintip dari balik kursi tengah, menatap ke depan bersamaku. Suara radio kembali menyala tanpa kusentuh. Kali ini pelan sekali, seperti bisikan di telingaku sendiri. "Terima kasih, Bang, tapi jangan berhenti, jangan pernah berhenti. Aku tak tahu mereka ingin pulang atau justru mengajakku ikut." Mobil melaju menembus kabut pekat, tapi anehnya, semakin jauh aku berkendara, jarum bensin justru tidak berkurang. Jalan yang seharusnya hanya beberapa kilometer terasa seperti tak berujung. Aku mulai kehilangan arah. Di depan, kabut perlahan terbelah. Dan di tengah jalan, aku melihat 4 sosok anak muda berdiri berjejer, mengenakan jaket motor yang sama seperti korban di bagasi belakang. Mereka berdiri diam, tanpa ekspresi. Wajah mereka pucat dan rusak seperti setelah kecelakaan. Aku menginjak rem, tapi mobil justru berhenti sendiri sebelum menabrak mereka. Salah satu dari sosok itu melangkah maju, mengangkat tangannya yang masih berlumur darah, menunjuk ke arah jalan di belakangku. "Balik, Bang," katanya pelan. Tapi sebelum aku sempat berpikir, keempatnya menghilang begitu saja, disapu kabut seperti debu yang tertiup angin. Begitu mobil kembali bergerak, aku mencium aroma bensin dan darah yang begitu kuat. Dari arah belakang terdengar kursi berderit seolah seseorang baru saja duduk kembali di sana. Tanpa menoleh, aku tahu. Mereka kini menemaniku lagi di dalam mobil. Kabut belum juga menipis. Jalan semakin sunyi, dan hanya suara detak mesin yang menemani. Lalu tiba-tiba dari kursi belakang terdengar isak tangis pelan. Awalnya 1 suara, lalu disusul 3 lainnya. Suara itu lirih, tapi memilukan, seperti tangisan anak muda yang menyesali sesuatu. "Kami nggak sempet pamit, Bang," suara itu bergetar, diikuti bunyi gesekan kain jenazah yang bergoyang halus. Aku menatap kaca spion dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena perasaan iba yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Aku bisa merasakan kesedihan mereka, seolah 4 jiwa muda itu belum siap meninggalkan dunia. Bau bensin yang menyengat kini berganti dengan aroma wangi bunga melati. Harum, namun menyesakkan dada. Tiba-tiba, dari radio terdengar lagu pelan. Entah siapa yang memutarnya. Lagu lama tentang perpisahan. Dan di antara isak tangis itu ku dengar salah satu dari mereka berbisik, "Maaf, Bang, kami cuma ingin pulang." Aku menahan air mata. Di malam itu, rasa takut dan belas kasihan menyatu dalam satu ruang yang sama. Di dalam mobil jenazah yang kini terasa seperti antara dunia dan akhirat. Perjalanan terasa semakin berat. Jalan menurun tajam, berliku dan sepi. Hanya cahaya lampu mobil yang menembus kabut tebal di depan. Namun tiba-tiba udara di kabin berubah aneh. Tercium bau menyengat, campuran bensin, karet terbakar, dan darah segar. Bau itu menusuk hidung begitu tajam, membuat perutku mual. Aku tahu persis aroma itu. Bau lokasi kecelakaan. Aku menoleh cepat ke belakang, memastikan kantong-kantong jenazah masih rapat, tapi jantungku langsung berdegup kencang. Di kaca belakang bagian dalam,
Terlihat bekas tangan berdarah, seperti baru saja ditekan dari dalam. 4 sidik jari panjang, licin, meneteskan darah segar ke kursi. Aku panik, meraih tisu untuk menghapusnya, tapi saat ku sentuh, darah itu dingin dan nyata. Sementara itu, dari arah belakang terdengar bunyi suara motor meraung-raung, seperti geng motor yang sedang balapan tepat di belakangku. Aku menatap spion, gelap total, tapi suara raungan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba lampu-lampu motor tanpa pengendara muncul dari kabut, mengikuti mobilku dalam formasi sempurna, seperti arwah yang menuntut untuk dibawa pulang. Aku semakin panik. Lampu-lampu motor itu kini begitu dekat, cahayanya menyilaukan hingga menembus kaca belakang. 4 sorot lampu putih berbaris, seolah-olah mereka kembali hidup, mengejar mobil jenazah mereka sendiri. Aku menambah kecepatan, tapi entah bagaimana, cahaya-cahaya itu tetap menempel di belakang, tidak menjauh sedikitpun. Lalu, tiba-tiba, satu demi satu lampu itu padam sendiri, dan setiap kali satu cahaya padam, terdengar suara benturan keras dari luar mobil, seperti tabrakan. Brak! Diikuti tawa pelan yang melingkar di telingaku. Aku menjerit, membanting setir, tapi mobil tetap melaju lurus seperti dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Kabut di depan tiba-tiba terbuka, menampakkan jalan yang lurus dan panjang. Di ujungnya cahaya kuning temaram seperti lampu desa. Aku tak tahu apakah itu pertanda baik atau jebakan. Saat menoleh ke spion untuk memastikan semuanya aman, aku melihat 4 sosok itu kembali duduk di kursi tengah, menatap ke depan dengan wajah tenang. Kali ini mereka tidak menyeramkan, hanya tampak lelah, seolah siap pergi ke tempat terakhir yang benar-benar damai. Mobil terus melaju menuju cahaya kuning di ujung jalan. Kabut menipis perlahan, memberi ruang bagi udara dingin yang terasa berat dan lembab. Aku melihat dari jauh sebuah gapura kecil tua dengan papan bertuliskan samar, "Selamat datang di desa Keramasari." Tapi aneh, desa itu sudah lama ku kenal. Tempat keluarga salah satu korban dimakamkan, padahal rutenya bukan ke sana malam ini. Saat mobil melintasi gapura, udara mendadak berubah. Tercium wangi bunga Kamboja bercampur tanah basah. Di kaca spion, kulihat keempat sosok itu kini duduk rapi, mengenakan pakaian bersih, luka di wajah mereka lenyap, hanya tersisa senyum tenang. Salah satu dari mereka menatapku lewat pantulan kaca dan berbisik pelan, "Terima kasih, Bang, sudah mau nganterin kami." Suaranya lembut, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Begitu mobil melewati batas desa, semua lampu di jalan menyala serentak, seperti menyambut arwah yang pulang. Namun, ketika aku menoleh ke belakang, kantong jenazah itu masih ada, tapi kosong. Tak ada tubuh, hanya kain putih kusut yang basah oleh air mata. Aku berhenti di depan gerbang pemakaman desa, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Udara begitu hening hingga nafasku sendiri terdengar menggema. Kubuka pintu belakang mobil. Benar, kantong-kantong jenazah itu kosong. Aku gemetar, setengah takut, setengah tak percaya. Lalu tiba-tiba dari kursi depan sebelahku terdengar suara pintu terbuka sendiri. Seorang pemuda duduk di sana. Wajahnya ku kenal, salah satu korban balap liar itu. Tapi kini ia terlihat hidup, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Bang," katanya lirih, "Bapak saya di rumah masih nunggu. Bilang aja saya sudah sampai ya." Sebelum sempat ku jawab, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut tersapu angin.
Hanya jaket hitamnya yang tertinggal di kursi, dengan bau bensin samar dan bekas darah kering. Aku memejamkan mata, dan saat kubuka lagi, fajar sudah mulai menyingsing. Burung-burung mulai berkicau, tapi entah mengapa, di kaca depan mobil masih tertulis kalimat dengan jari berdarah. "Terima kasih, Bang. Kami pulang." Pagi itu, setelah menyerahkan laporan ke rumah sakit, aku berjanji tak akan lagi mengambil tugas malam. Tapi rasa penasaran membuatku kembali ke pemakaman desa Kramat Sari siang harinya. Ku bawa bunga melati dan 4 batang dupa. Entah kenapa, hatiku mendorong untuk melakukannya. Saat tiba di sana, penjaga kubur menatapku heran. "Bapak yang nganter mereka malam tadi ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tapi belum sempat bertanya. Dia menyerahkan sebuah amplop lusuh. Di depannya, tertulis namaku. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada secari kertas kusam bertuliskan, "Kami udah sampai, Bang. Maaf udah ganggu. Terima kasih udah nolong kami pulang." Tulisan itu basah, entah oleh apa, tapi masih hangat, seperti baru ditulis beberapa menit lalu. Saat aku menatap tanah di depan keempat makam itu, kulihat 4 jaket motor hitam tergantung rapi di tiang pagar kubur, persis seperti yang mereka kenakan malam itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma bensin bercampur bunga melati. Saat itu aku tahu, mereka memang hanya ingin pulang. Sejak malam itu, aku berhenti menjadi sopir jenazah. Tapi setiap kali melintas di jalur itu, jalan sepi di tengah hutan yang dulu kulalui malam mengerikan itu, aku selalu menurunkan kecepatan. Kadang, di kaca spion, aku masih melihat bayangan 4 cahaya motor menempel di belakang, berbaris rapi, seolah ikut mengawalku. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri lewat lagi setelah berbulan-bulan. Kabut turun, udara dingin menggigit, dan tiba-tiba radio mobilku menyala sendiri. Lagu yang sama malam itu kembali terdengar, lembut dan pilu. Dalam pantulan kaca depan, samar-samar tampak 4 sosok pemuda duduk di jok belakang, tersenyum damai. Aku tak takut lagi, hanya menunduk dan berdoa untuk mereka. Begitu lagu berakhir, semua bayangan lenyap dan jalan kembali sunyi. Kini setiap orang menyebut jalan itu jalur 4 arwah. Tak banyak yang berani melintas tengah malam. Tapi bila kau nekat lewat dan mencium bau bensin samar bercampur bunga melati, mungkin saja mereka masih di sana, menunggu sopir yang bersedia mengantarkan mereka pulang sekali lagi.